Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwafillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini untuk membahas tentang fikih muamalah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada waktu-waktu yang telah lalu, kajian setiap Senin malam Selasa. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan 1 minggu yang lalu telah kita sampaikan, kita kaji bersama tentang doman, tentang doman. Fahuwa tahammulul haqqi amman huwa alaih. Doman yaitu seseorang yang punya kemauan untuk menjamin hutang yang ditanggung oleh seseorang atas orang lain, atau mengembalikan hak yang harusnya ditunaikan oleh seseorang kepada orang lain. Maka kemudian ada orang yang bersedia untuk menjadi penjamin, sebagaimana misalnya kalau dalam contoh kemarin dikatakan, wadzalika kan yakun ala syahsin haqqun fatuliba bi fayaqulul akharu jaizun tasarrufi huwa alanya wa ana dhaminhu fayasira bidzalika dhaminan. Seperti ketika ada seseorang yang punya tanggungan hutang pada orang lain, kemudian ketika orang yang berpiutang itu ingin meminta kepada orang yang berhutang, maka kemudian ada seseorang yang mengatakan, saya yang akan menjadi penjamin, menjadi penjamin atasnya. Ini dalam Islam itu diperbolehkan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, surat Yusuf ayat yang ke-72, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa anna bihi za'im.
barang siapa yang bisa membawakan kepada kami piala raja, yaitu alat untuk menakar. Yang alat untuk menakar itu bentuknya seperti piala raja. Siapa yang bisa mengembalikan kepada kami, wa ana bi'izaim, maka aku yang akan menjaminnya. Kemarin kita sampaikan bahwa ada beberapa hukum yang terkait tentang doman ini. Bahwasanya yang tabaru fi dhamini radid dhamin amal wadun fala ibratan biridau. Pada prinsipnya dalam doman ini harus atas keridhaan orang yang menjamin. Adapun orang yang dijamin itu tidak dituntut keridhaannya. Jadi yang dituntut keridhaan itu adalah orang yang menjamin kerelaan itu. Adapun orang yang dijamin itu tidak harus dengan kerelaannya, karena menyangkut tanggungan orang yang menjamin tadi. Adapun orang yang dijamin tidak diharuskan, bagaimana kalau hutangmu itu ada yang jamin, kamu rela enggak? Ini tidak harus. Dan kalau seperti itu, kalau ada orang yang hutang, ada yang menjamin, biasanya bukan hanya rela, tapi amat sangat rela sekali. Ya, kalau ada orang yang menjamin hutangnya, karena apa? Karena hutangnya ada yang menjamin. Jadi kerelaan itu pada orang yang menjamin, bukan pada orang yang dijamin. Artinya yang dijamin ini tidak harus kemudian ia rela kalau hutangnya ada yang menjamin. Kemudian la tabarru dhimatul madmun illa badan tabarru dhimatul dhamin wa in bara'at dhimatul madmun bara'at dhimatul dhamin. Kemarin sudah kita sampaikan agak panjang lebar. Yang berikutnya sekalian pada malam hari ini adalah terkait tentang kafalah. Kafalah ini hampir sama dengan domin. Tetapi kalau domin itu hanya menyangkut orang yang menjamin untuk mengembalikan hak pada yang punya. Artinya bisa berupa hutang, bisa berupa barang. Itu kalau doman. Ya, jadi doman itu bisa berupa hutang, bisa berupa barang. Kalau ada seseorang yang meminjam barang pada orang lain, misalnya A meminjam sepeda motor kepada B. Saya ingin pinjam sepeda motor kamu, waktunya 1 minggu. Untuk apa? Untuk keperluan. Karena orang tua saya di kabupaten lain sedang mengalami musibah. Saya harus ke sana dan saya pinjam sepeda motor. Ketika A ini ingin meminjam kepada B ini agak keberatan. Keberatan bagaimana? Si A ini bisa menjamin barang itu kembali atau tidak? Maka ketika si A ini punya keraguan terkait si B ini punya keraguan terkait si A ingin meminjam motor pada si B, maka kemudian si C tampil dan dia mengatakan, kamu tidak usah ragu, dan saya akan menjamin kalau motor kamu pasti akan dikembalikan. Sehingga ketika kemudian si A ternyata tidak bisa mengembalikan motornya kepada si B, bahkan pinjamnya lama sampai setahun, 2 tahun dan seterusnya, maka kemudian si C ini yang berkewajiban untuk mengembalikan barang itu kepadanya. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa hutang dan lain sebagainya. Ini terkait tentang doman. Yang berikutnya yang adalah kafalah. Kita sering mendengar ada orang yang mengkafil. Ini dulu banyak dilakukan oleh beberapa lembaga amal yang memberikan kafalah kepada para pelaku
pelaku kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Misal ada sebuah yayasan ya, yang di situ kemudian memiliki beberapa dai yang diterjunkan di beberapa daerah yang tertinggal atau daerah rawan misalnya. Kemudian yayasan ini punya orang berapa? Kami punya dai sekitar 15 orang, di mana kami tempatkan di beberapa titik A, B, C, D, di sekian tempat. Kemudian si yayasan ini ternyata punya orang tapi tidak punya anggaran untuk membiayai para dai ini yang ditempatkan di beberapa tempat. Karena dai ini memang siang malam dia harus bekerja dalam kegiatan sosial dan agamanya, maka para dai ini tidak punya waktu untuk bekerja, untuk mempertahankan hidupnya. Dalam kondisi seperti itu, maka tampillah yayasan lain yang menyatakan kesanggupannya untuk mengkafil menanggung semua biaya yang diperlukan oleh 15 dai itu yang ada di lapangan. Menanggung apa? Menanggung seluruh kebutuhan hidupnya. Dan yayasan ini siap untuk mengkafil 15 dai itu ya, setiap bulannya dengan nominal angka sekian. Maka yayasan yang menyatakan dirinya punya kesanggupan itu sering diistilahkan dengan ia mengkafil sekian dai. Itu salah satu bentuk dari kafalah. Jadi kita baca ta'rifuha, pengertiannya. Al-kafalatu hiya ayyal tazima jaizut tasarrufi bi ada'i haqqin wajib 'ala syakhsin aw yaltazima bi ikhdarihi ladal muhkamati. Kafalah adalah ayyal tazima, berkomitmennya seseorang atau beberapa orang yang tergabung dalam sebuah kelompok, itu bisa. Ayat tazima, berkomitmennya seseorang atau bahkan beberapa orang, jaizut tasarrufi, yang memang orang yang berkomitmen ini kalau dia orang dia sudah dewasa, sudah balik, karena dia sudah bisa atau sudah diperbolehkan mengelola harta yang dimilikinya. Jadi ketika ada seseorang dia sudah dewasa, sudah balik, dan dia punya kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri, ya. Orang yang seperti ini ketika dia punya komitmen biadai hakim untuk menunaikan hak wajib ala saksin yang mesti ditunaikan kepada seseorang. Saya ulangi, kalimatnya mudah. Ya, dikatakan di sini kafalah itu adalah berkomitmennya seseorang untuk menunaikan hak yang harus ditunaikan pada seseorang. Berkomitmennya seseorang untuk menunaikan suatu kewajiban, yang untuk menunaikan suatu hak yang harus ditunaikan pada seseorang. Contoh ada sebuah yayasan A tadi, tadi kita contohkan, dia punya dai, ya, punya para duat yang disebarkan di daerah-daerah sangat terpencil. Yang terpencil itu sudah tidak nyaman. Ini sangat terpencil. Jumlahnya berapa? 15 orang. 15 orang ini
15 orang ini butuh ya dana operasional. Untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupannya dalam rangka melaksanakan misi dakwahnya. Dia butuh untuk kebutuhan makanannya, butuh untuk kebutuhan pokoknya, butuh untuk ya kebutuhan pakaiannya, kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, dan itu tidak bisa dinafikan. Setiap manusia punya kebutuhan untuk itu. Nah, ketika ada beberapa dai yang disebar di beberapa tempat itu, maka ketika ada seseorang yang punya komitmen, punya kesanggupan, punya kemampuan, dan dia punya kesanggupan untuk menunaikan hak yang harus diberikan kepada seseorang. Contoh tadi, jadi 15 dai ini dia kan punya untuk apa? Menutupi kebutuhan pokoknya, makanannya, minumnya, pakaiannya, kebutuhan tempat tinggalnya, dan seterusnya. Hak-hak yang harus terpenuhi ini mestinya ada yang menunaikannya. Maka ketika ada seseorang yang berkomitmen untuk menunaikan hak itu, maka itulah yang disebut dengan kafalah. Orang yang menjamin itu namanya kafil. Jadi orang yang menjamin itu namanya kafil. Yang dijamin namanya makful ya. Jadi jamin itu namanya makful. Yang menjamin namanya kafil. Wafilah, saya dulu pernah ya di sebuah yayasan dan agak lama di sebuah yayasan ya bertugas untuk menjadi dai ya di suatu tempat. Kemudian waktu itu ada sebuah lembaga yang mengkafil, yang memenuhi kebutuhan sekalipun tidak penuh ya, membantu kebutuhan saya dan kawan-kawan ketika bertugas pada sebuah yayasan itu. Maka ada komunitas kaum muslimin yang melewati suatu yayasan yang dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi kafil, untuk memenuhi kebutuhan dai tersebut. Dan ini kalau di Timur Tengah itu banyak yayasan-yayasan yang mengkafil para hafizul Quran, mengkafil para ustaz ya yang mengajar di sebuah yayasan Islam. Ini yayasan-yayasan yang mengkafil. Dulu agak banyak, sekalipun perkembangan dari waktu ke waktu ini karena satu dan lain hal kemudian mengalami pengurangan ya. Banyak dulu lembaga-lembaga mengkafil yang memberikan jaminan, memberikan kafalah kepada orang-orang yang memang ada kesepakatan untuk diberikan kafalah. Ini kafalah. Orang yang mengkafil itu bisa personal, bisa sebuah kelompok. Bisa personal, bisa sebuah kelompok. Kelompok bisa, personal juga bisa. Misal ada di antara kita misalnya, ya, ada di antara kita ada yang mengatakan kita butuh beberapa orang untuk melanjutkan studi tentang keislaman. Tempat kita itu butuh satu atau dua orang yang harus nanti disekolahkan, dipondokkan, dikuliahkan sampai suatu ketika dia nanti pulang kembali ke kampung kita untuk memberikan pencerahan ke agama di tempat kita. Siapa orangnya? Ditutup. Kalau tidak fulan. Kemudian diadakan tes ya. Ketika dites berarti apa? Fulan itu nanti kita berangkatkan kemana? Ke pesantren ini. Nanti setelah pesantren itu nanti dia kuliah di ini, misalnya di program. Siapa berangkat? Muncul pertanyaan,
siapa yang akan menjamin semua kebutuhannya. Ketika berembuk, ada 3 orang menyatakan kami bertiga siap untuk mengkafil apa yang menjadi kebutuhannya. Kami bertiga yang siap untuk menjamin ya atas semua kebutuhannya. Maka 3 orang itu berarti melakukan kafalah. 3 orang itu berarti menjadi kafil ya atas 1 orang yang diberangkatkan untuk belajar. Ya, ini namanya dalam syariat Islam namanya mengkafil. Sekalipun praktek seperti itu banyak di tengah kita, banyak istilah barangkali yang belum ada di kita kafalah. Atau ayat lazima bi ikhdarihi ladal muhkamati. Atau bisa jadi kafalah itu adalah berkomitmennya seseorang untuk menjamin, memberikan garansi ya, untuk menjamin, memberikan garansi untuk menghadirkan seseorang yang barangkali sedang punya perkara ladal muhkamati di hadapan suatu pengadilan. Berkomitmennya seseorang untuk memberikan garansi, memberikan jaminan atas kehadiran seseorang di sebuah pengadilan. Contoh ya, satu contoh. Di suatu tempat ya, terjadi sebuah perkara. Dan perkara ini ternyata yang dituduhkan adalah simulan. Ya, simulan. Terjadi misalnya sebuah tindakan ya, misalnya pencurian atau apa misalnya. Kemudian yang dituduh itu adalah ya dengan scan indikatornya itu fulan, namanya A misalnya. Ketika kemudian ya A ini ditanya, ternyata mengalami banyak kendala. Kemudian ya pengadilan ini untuk memutuskan, untuk menghadirkan si A tersebut. Maka ketika ya akan ada keputusan menghadirkan itu, maka muncul seseorang B yang mengatakan apa? Saya bersedia untuk memberikan garansi, menjamin atas kehadirannya A. Ketika B ini mengatakan saya siap untuk menjamin atas kehadiran A di persidangan, maka berarti ketika ini B ini berarti menyediakan dirinya menjadi kafil atas kehadiran A dalam sebuah pengadilan. Ini juga namanya kafalah. Perbedaan dengan doman ada sama. Kalau doman itu menanggung hutang, menjamin hutangnya fulan. Kalau kafalah itu lebih umum. Bisa jadi menjamin sebuah kebutuhan, tetapi bisa jadi menjamin kehadiran seseorang dalam sebuah peradilan, ya, dalam sebuah pengadilan. Ini namanya kafalah. Hukumnya, ya, yang kedua hukumnya. Jadi kafalah itu gambarannya seperti itu. Jadi berkomitmennya seseorang, ya, ada 2 macam. Berkomitmennya seseorang untuk menunaikan hak yang menjadi kewajiban atas seseorang, menunaikan hak yang menjadi kewajiban seseorang, atau menunaikan kewajiban yang menjadi hak seseorang, maksudnya demikian. Atau yang kedua, berkomitmennya seseorang untuk menghadirkan seseorang dalam sebuah peradilan. Ini namanya kafalah. Yang kedua, hukumnya. Al-kafalatu jaizatun. Kafalah ini hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Bukan
sesuatu yang diharuskan dan bukan sesuatu yang dianjurkan. Jadi kafalah ini hukumnya adalah jaiz. Jaiz itu boleh atau mubah, bukan sesuatu yang diharuskan dan bukan sesuatu yang dianjurkan, hanya sekedar kebolehan. Ada seseorang yang berkomitmen tadi, misalnya ada beberapa dai tadi yang diterjunkan di beberapa wilayah yang memang dibutuhkan di situ, kemudian mengalami kendala, ini nanti mencukupi kebutuhan ini bagaimana, siapa misalnya. Lalu ada seorang yang lain menyanggupi saya pribadinya akan mengkafil ya 15 orang itu kebutuhannya setiap bulannya. Satu orang berapa misalnya? Satu orang satu bulannya itu 25 juta, 2,5 juta misalnya. 2,5 juta kali 15 berapa? Ketemu sekian, sudah. Saya yang akan menjamin setiap bulannya. Itu namanya orang mengkafil. Ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu anjuran, tapi dibolehkan. Sekalipun pahala itu kembali kepada apa yang dia lakukan. Ketika memang dia sanggup untuk mengkafilnya, maka tentunya kesanggupan itu harus ditindaklanjuti. Karena dia sudah mengatakan sanggup, berarti dia harus melakukan apa yang menjadi kesanggupannya. Ada kaidah al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu harus komitmen pada apa yang sudah menjadi kesepakatannya, kecuali kesepakatan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu tidak boleh. Tetapi ketika telah membuat suatu kesepakatan itu kesepakatan jaiz, mubah, maka itu harus dilaksanakan. Sehingga hukumnya adalah jaizatun, yang boleh, bukan keharusan, bukan suatu kesunahan, tetapi sekedar boleh. Artinya ketika tidak ada yang mengkafil, maka yayasan tadi yang berusaha untuk harus memenuhi kebutuhannya. Yayasan A menerjunkan misalnya 15 dai, maka yayasan ini sudah mempertimbangkan kebutuhannya sekian, maka yayasan ini harus memenuhi sekian kebutuhan. Tetapi boleh jika ada seseorang yang menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan 15 orang tersebut. Ini sekedar boleh. Yayasan A tidak boleh mengharuskan orang lain dan tidak boleh menganjurkan orang lain. Karena itu menjadi kewajiban yayasan A. Tapi boleh jika ada personal lembaga yang ingin memberikan kafalah kepada 15 orang tersebut. Maka hukumnya adalah jaizatun, boleh. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-66. Allah Ta'ala mengatakan, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunanni bi illa ayyuhasabikum. Ini perkataan Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub kepada putra-putranya. Nabi Yakub ini sering disebut dengan Nabi Israel, karena memang nenek moyangnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Sejarahnya panjang. Ketika Nabi Yakub dan keluarga itu di Palestina, daerah Palestina, kemudian Yusuf alaihissalam ini ya oleh saudara-saudaranya dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya ditemukan pedagang, kemudian dijual ke wilayah Mesir. Tumbuhlah Nabi Yusuf itu di Mesir sampai dewasa, sampai menjadi seorang pembesar di Mesir, yang pada akhirnya beliau mengundang semua keluarganya, saudara-saudaranya, bapaknya beserta semua saudaranya diundang dari Palestina ke Mesir
maka menetaplah keluarganya di Mesir ketika itu. Ketika mereka menetap di Mesir, lalu mereka berkeluarga, mereka beranak pinak, itulah awal adanya kaum Bani Israel. Maka Nabi Yakub alaihissalam itu sering disebut dengan Nabi Israel. Nah, dalam surat Yusuf ayat yang ke-66 ini Allah mengisahkan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ingin membawa Nabi Yusuf alaihissalam, diajak mereka untuk bermain-main di satu riwayat. Riwayat kedua, ini perkataan Nabi Yakub alaihissalam ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta kepada Nabi Yakub untuk membawa Binyamin untuk diajak ke Mesir untuk mencari bahan-bahan makanan. Karena pada tahun sebelumnya ketika putra-putra Nabi Yakub alaihissalam datang ke Mesir, maka oleh Nabi Yusuf alaihissalam mereka berbicara, kalian tahun depan boleh untuk mengambil makanan ke tempat kami dengan syarat kalian menyertakan saudara kalian. Nabi Yusuf tahu karena yang dianggap itu adalah kakak-kakaknya, sementara kakak-kakaknya tidak tahu kalau yang dianggap itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika itu disampaikan oleh putra-putra Nabi Yakub ke Nabi Yakub alaihissalam untuk membawa Binyamin ini ke Mesir, sebagaimana syarat yang ada diajukan tahun sebelumnya, maka Nabi Yakub mengatakan lan ursilahu ma'ahu, saya tidak akan menyerahkan, mengutus, membiarkan Nabi atau putra beliau yaitu Binyamin ma'akum bersama kalian. Saya tidak mengizinkan anakku pergi bersama kalian hatta tutuni mausikum minallahi, hingga kalian berjanji, berkomitmen, latak tunan libi, kalian nanti akan bisa mengembalikan kembali Binyamin setelah dibawa ke Mesir, lalu bisa dijamin dibawa pulang kembali. Barangkali Nabi Yakub alaihissalam sudah punya firasat akan itu. Maka beliau mengatakan tadi kepada putra-putranya, aku tidak akan menyerahkan anakku pergi bersama kalian ke Mesir hingga kalian berjanji tutuni mausikon, kalian berjanji, kalian berkomitmen, kalian bersumpah untuk membawa kembali, menghadirkan kembali, membawa pulang kembali dia ke sini lagi. Illa kecuali ayyuhaqabikum, kecuali kalau kalian dikepung oleh musuh hingga kalian tidak bisa membawa anakku kembali ke rumah. Nah, kalimat di sini hatta tutuni latatunani bi. Ini dasar kafalah. Dasar apa? Jaminan untuk bisa menghadirkan seseorang, memberikan garansi orang itu bisa hadir. Nabi aku mengatakan, saya tidak akan melepas Binyamin pergi bersama kalian ke Mesir hingga kalian berjanji bersumpah, kamu bisa untuk membawa dia kembali ke hadapanku dan tidak tertinggal di sana. Kalau kalian bisa memberikan garansi, bisa menghadirkan dia kembali pulang, membawa dia pulang, maka aku akan membiarkannya pergi. Kalau tidak, kamu berkomitmen bersumpah atas nama Allah Ta'ala, kecuali kalau kalian dikepung oleh musuh hingga tidak bisa membawa anak kembali ke tempat ini. Ini sebagai satu dasar adanya kafal. Kemudian waqali sallallahu, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu, la kafalata fi
fi haddin, tidak ada kafalah dalam pelaksanaan hukuman. Ini dalam riwayat atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian waqalihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-za'imu gharimun, orang yang menjamin hakikatnya dia seperti orang yang berhutang. Az-za'imu, orang yang menjamin hakikatnya dia seperti orang yang berhutang. Artinya apa? Dia bertanggung jawab akan jaminannya. Waz-za'imu, orang yang menjamin ini, wal kafilu, adalah orang yang mengkafil. Dia punya komitmen untuk apa? Untuk menghadirkan seseorang dalam sebuah perkara, sebuah peradilan, atau dia bisa menjamin akan apa yang dijaminkan kepadanya. Jadi dasar hukumnya adalah surat Yusuf ayat yang ke-66 tentang kafalah ini, dan juga sabda Nabi az-za'imu gharim, bahwa orang yang menjamin dia akhirnya adalah orang yang mengkafil, orang yang menjamin. Hanya saja ada catatan sabda Nabi SAW, la kafalata fi haddin, tidak ada kafalah pada pelaksanaan hukuman hudud. Pelaksanaan hukuman. Contoh misalnya pelaksanaan hukuman itu ada seperti potong tangan dan pencuri. Ketika memang sudah mencapai nisab dan indikasi dia berhak, syarat-syarat dia berhak mendapatkan hukuman potong tangan sudah memenuhi syarat. Atau misalnya hukuman tajam misalnya. Ada hukuman potong tangan, hukuman tajam, maka tidak ada kafalah pada pelaksanaan hukuman seperti ini. Tetapi kafalah itu hanya ada pada garansi komitmen untuk menghadirkan orang yang akan dipidanakan, yang akan diberi hukuman. Satu contoh, ketika ada seseorang yang memang dia kedapatan dia mencuri, kemudian saksi-saksi sudah ada, syarat-syarat pelaksanaan hukuman sudah memenuhi syarat. Fulan ternyata memang dia mencuri, tempat kejadian perkaranya sudah diketahui di suatu tempat, misalnya di suatu tempat di suatu negeri yang di situ dilaksanakan hukuman syar'i misalnya. Di suatu negeri ketika hukuman hudud itu diberlakukan, negeri muslim misalnya, didapati ada seorang yang dia mencuri dan saksi-saksinya sudah lengkap, syarat-syarat pelaksanaan dia diberi hukuman itu juga sudah terpenuhi. Maka ketika akan dilaksanakan pemanggilan kepada terdakwa, kepada pelaku ini, maka boleh ketika ada seorang yang memberikan kafalah, memberikan jaminan, saya bisa menjamin akan kehadiran orang itu, saya yang akan menjamin atas kehadiran orang itu. Misalnya mengatakan seperti itu barangkali bapaknya atau saudara misalnya. Maka ketika dalam prosesi pemanggilan, pemanggilan orang yang melakukan pemanggilan terdakwa tersebut, maka yang memanggil ini bisa menyandarkan kepada orang yang memberi jaminan. Orang yang memberi jaminan inilah yang harus berkewajiban betul-betul bisa menghadirkan pelakunya. Dia harus melakukan sekian upaya untuk apa? Untuk betul-betul bisa menghadirkan pelakunya. Ini namanya kafalah. Dia memberikan kafil, dia menjadi kafil, memberikan jaminan. Hanya saja kafalah fi haddin, hanya saja tidak ada kafalah pada pelaksanaan hukumannya. Nanti kalau dia tidak datang, maka saya yang akan menggantikan untuk dipotong tangannya. Ini yang tidak ada.
Jadi maksudnya la kafalah tapi hadir, tidak ada kafalah pada pelaksanaan hukuman hudud, ya. Artinya apa? Kafalah itu hanya pada apa? Ayyal tazimat bi ikhdarihi, berkomitmen untuk menghadirkan, memberikan garansi atas kedatangannya. Tetapi tidak boleh dia memberikan kepada orang lain tadi menggantikan akan pelaksanaan hukumannya. Kalau ada seorang yang membunuh misalnya, maka kemudian akan dilaksanakan hukum kisos misalnya. Seseorang boleh ya memberikan kafalah, menjamin atas kehadirannya. Saya yang akan menjamin atas kehadiran orang itu, baik dia sendiri atau dia mengajak orang lain. Dia boleh. Saya yang sanggup, yang akan memberikan garansi akan kehadiran dia nanti dalam proses persidangan untuk kemudian dilaksanakan hukuman kisos misalnya. Tetapi ya orang yang mengkafir ini tidak boleh dia mengatakan saya siap nanti akan menggantikan dia dalam pelaksanaan hukuman. Ini tidak boleh seperti itu. Sebagaimana dalam hadis ini, la kafalah fi haddin, tidak ada kafalah dalam pelaksanaan hukum. Kenapa? Karena memang hukuman itu tidak bisa dialihkan pada orang lain. Hukuman itu diberlakukan, ditegakkan atas pelaku sebuah kejahatan, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ini mayoritas pendapat jumhur ulama. Sekalipun dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah beliau menyatakan boleh untuk digantikan oleh orang lain karena hadis ini riwayatnya adalah lemah. Ya, ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat. Tetapi jumhur ulama mayoritas telah mengatakan tidak boleh mengalihkan pelaksanaan suatu hukuman kepada orang lain. Dan tidak boleh orang lain menggantikan pelaksanaan hukuman atas yang diperlakukan oleh orang lain. Ini terkait tentang kafalah. Kemudian rahimahullah, yang berikutnya adalah hukum yang terkait tentang kafalah ini. Yang pertama, yustaratu fil kafalati ma'rifatul maqfuli wa bi khasatin kafalatul ihdar. Yang pertama, syarat dalam kafalah ini adalah orang yang dikafil atau makful ini diketahui oleh orang yang mengkafilnya. Dalam kafalah, orang yang mengkafil itu harus tahu siapa yang dikafilnya. Berbeda dengan doman kemarin. Kalau doman, orang yang menjamin itu tidak boleh tidak tahu siapa saja yang dijamin. Misalnya dia bertanya kepada orang yang berbeda, kamu itu berbeda pada siapa saja? Saya berbeda kepada banyak orang di sini. Berapa orang ada? 10 orang. Ya sudah, saya akan menjamin hutangnya. Orang yang mengatakan yang menjamin hutangnya, dia tidak harus tahu siapa saja yang dijamin. Asal sampai tempo waktunya kok dia tidak bisa membayar, saya nanti akan bertanggung jawab. Orang yang menjamin seperti ini tidak harus tahu siapa yang dijamin. Tetapi dalam kafalah mestinya orang yang mengkafil harus tahu siapa yang dikafilnya. Lebih khusus adalah kafalatul ihdar. Lebih khusus adalah kafalah dalam hal menghadirkan orang yang berperkara dalam pengadilan. Kalau dia tidak tahu, ya tidak mungkin dia akan bisa memberikan jaminan. Kalau tidak tahu bagaimana? Saya nanti siapa yang akan menghadirkan dia. Nah, kamu tahu siapa orangnya? Tahu. Nah, ini kan jadi ilusi. Jadi kalau kafalah dalam hal menghadirkan seseorang dalam sebuah pengadilan, maka harus diketahui siapa yang
kafil yang dijamin untuk bisa dihadirkan tersebut. Ini secara khusus ini. Adapun kafalah dalam persoalan hak yang harus ditunaikan, itu dia boleh untuk mengetahui siapa yang dikafil, atau dia boleh untuk tidak tahu siapa yang dikafil. Contohnya tadi ada sebuah yayasan yang dia harus mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan 15 dai yang diterjunkan di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan. Maka ketika yayasan ini membutuhkan sekian anggaran, sekian dana per satu orang, misalnya ya 1 juta misalnya, kali 15 juta, orangnya baik namanya ada semuanya. Maka ketika kemudian yayasan dihitung kebutuhan, kemudian ada seseorang atau sebuah lembaga yang mengatakan saya siap untuk mengkafil 15 orang itu, maka orang yang mengkafil ini, yang akan mengkafil ini, hukumnya tetap sah seandainya dia tidak tahu siapa yang dikafil. Ini kalau dalam masalah pemenuhan suatu hak. Tetapi kalau kafalannya ini atau kafalah ini dalam hal menghadirkan seseorang dalam sebuah pengadilan, maka harus disyaratkan orang yang mengkafir ini tahu siapa yang dikafir. Kaitannya karena personal yang akan dihadirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tadiru fil kafalati ridul kafil. Dalam kafalah ini disyaratkan bahwa orang yang mengkafil itu betul-betul ridho dalam pelaksanaan ketika dia mengkafilnya. Di Arab Saudi itu dulu ada beberapa lembaga yang memberikan kafalah. Ada Rabita Al-Islami, kemudian ada Ar-Rosfi, itu kafalahnya banyak, mengkafil banyak di daerah Afrika. Ada dai, ada tenaga pendidikan, ada tenaga medis yang kemudian dikafil langsung, yang menggaji mereka. Nah, yang menggaji ini sama dengan yang mengkafil. Yang mengkafil yang memenuhi kebutuhan itu. Dan mereka para kafir ini ya tidak mesti tahu ya siapa yang dikafir, orangnya di mana, wajahnya seperti apa ya. Seandainya itu tidak tahu, maka dalam kafalahnya hukumnya tetap sah, asal memang dengan keridhoannya. Saya sanggup ya berapa dai yang ada di Afrika misalnya. Di Somalia ada berapa dai di sana di bawah yayasan Anda. Kami punya dai di sana 70 orang. Kemudian dikatakan, sudah kami siap untuk mengkafil semuanya tanpa dia harus tahu 70 orang itu siapa orangnya, bentuknya bagaimana. Seandainya dia tidak tahu persis orang-orangnya, maka akad kafalahnya tetap sah, dan itu atas keridhoannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, in kafala syahsul kafalatan maliyatan famatal makfulu domanal mala. In kafala syahsul, kalau kafalah itu ya, kalau kafalah atas seseorang itu kafalatan maliyatan, kafalah dalam persoalan maliyah harta, seperti tadi menjamin kebutuhannya ya, menjamin kebutuhannya. Seperti kafalah para dai atau para tenaga pengajar di daerah-daerah tertinggal misalnya. Kalau kafalah itu adalah kafalah harta, famatal makful, kemudian yang dikafil itu ternyata meninggal dunia, domanal mal, maka harta itu kemudian dijamin. Artinya apa? Harta itu kembali kepada orang yang mengkafilnya. Apakah dia akan menarik kembali uangnya, dananya, atau kemudian dia akan memberikannya kepada orang lain
pada keluarganya dan seterusnya, maka itu menjadi kewenangan orang yang mengkafil. Wa in kafalata wajhin wa ihdorin wa matal makful fala syai'a. Ya, jadi kalau apa namanya, orang yang mengkafil, orang yang mengkafil dalam persoalan harta yang dikeluarkan itu menjadi suatu jaminan. Artinya apa? Dia sebenarnya boleh untuk mengambil, tetapi akan lebih baik dia tetap mengeluarkan, dialihkan kepada siapa. Tetapi kalau kafalah itu dalam persoalan yang dikafil itu adalah seseorang untuk dihadirkan dalam sebuah peradilan, ternyata orang yang akan dihadirkan itu meninggal dunia, mati, maka yang mengkafil sudah tidak ada kewajiban apa-apa, karena yang dihadirkan sudah meninggal dunia dan dia tidak harus mencari gantinya, karena memang ya yang dihadirkan sudah meninggal dunia. Ini yang ketiga. Yang keempat, mata ahdarul kafilul makfula bil wajhi amamal hakim bari'at dhimmatahu. Ketika orang yang mengkafil itu sudah bisa menghadirkan orang yang dikafil dalam sebuah peradilan. Ketika ada seseorang yang bisa menjamin, ya, ada orang yang berperkara, kemudian pengadilan ini ingin memanggilnya, maka ada orang yang memberikan garansi, saya siap untuk menghadirkan dia, Anda tidak usah khawatir, saya siap untuk menghadirkan dia, saya menjadi penjamin, saya akan menjamin dia pasti datang dalam pengadilan misalnya. Nah, ketika kemudian orang itu memang sudah bisa dihadirkan, baik yang menghadirkannya atau yang berperkara itu hadir dengan sendirinya, ketika orang yang dihadirkan itu sudah hadir, baik dia hadir sendiri atau dihadirkan orang yang menjaminnya, ketika dia sudah hadir dalam persidangan, dalam peradilan, maka orang yang mengkafil sudah lepas tanggung jawab. Artinya apa? Urusannya sudah selesai. Dalam masalah yang menjamin sudah terselesaikan. Karena apa? Yang ingin dihadirkan sudah hadir. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, la tasihul kafalatu illa fi huquqil lati tajuzu niyabatu fiha. Tidak sah dalam suatu kafalah, fil huquqil lati, kafalah itu tidak sah kecuali pada hak allati tajuzu niyabatu fiha. Kafalah itu tidak sah kecuali pada hak-hak yang bisa digantikan padanya. Mimma yata'allaqu bidami kal amwal, ya, hal-hal yang terkait dengan jaminan seperti harta. Artinya tidak sah kafalah itu kecuali pada perkara-perkara atau hak yang bisa digantikan oleh yang lain. Contoh, ada seseorang yang memang tadi seperti yayasan mengkafil beberapa orang misalnya, maka ketika ada pihak lain yang ingin mengkafilnya, itu menjadi sah. Kenapa? Hak yang bisa dipindahkan, yang bisa diwakilkan. Amma mala niyabata fihi, adapun pada persoalan yang tidak bisa digantikan, kal hududi wal qisas, seperti pelaksanaan hukuman had, hukuman cambuk, hukuman qisas, hukuman potong tangan, fala tasihul kafalatu fiha, maka tidak sah kafalah padanya. Artinya apa? Tidak bisa orang menggantikan akan pelaksanaan hukuman tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, la kafalata fi haddin, tidak ada kafalah dalam pelaksanaan hukuman had. Ini yang disebutkan beliau. Khaliful ahnaf fi fiyadil mas'alatil jumhur, maka dijawab silkifalah bil hudud, itu ada hadis dan seterusnya dari seterusnya. Rahimahullah, inilah tentang kafalah. Kafalah yang sama dengan doman. Kalau doman ini orang yang menjamin terhadap hutang
hutang seseorang. Kalau kafalah ini menjamin untuk memenuhi hak, menjamin untuk memenuhi hak. Atau yang kedua, menjamin untuk menghadirkan seseorang. Sebenarnya antara doman dan kafalah itu pada sisi kuasa yang sama, hanya pada objek yang berbeda. Doman terkait hutang, A punya hutang pada B, ya, kemudian C mengatakan, ya, C mengatakan pada B, saya menjadi menjamin kalau nanti A tidak bisa menghutang, tidak bisa melunasi hutangnya pada kamu, saya nanti akan menyelesaikan. Ini doman. Kalau kafalah itu, saya yang akan memenuhi kebutuhannya dia semuanya. Saya akan menjamin kebutuhannya. Ini kafalah. Atau orang mengatakan dia sedang berperkara, saya akan menjamin dia sampai ke pengadilan. Ini namanya kafalah. Yang berikutnya adalah rohan. Roh ini barang jaminan atau kali sekarang, ya, yang sudah melembaga adalah pegadaian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah, rahimahullah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini barangkali yang bisa kami sampaikan terkait tentang rohan. Insyaallah kita lanjutkan kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum